Misal dia kerjanya kayaknya biasa-biasa aja kok penghasilannya banyak. Kita iri, kita hasad. Cuman berbeda setiap manusia dalam menyikapi sifat hasadnya itu. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam sebuah ungkapannya, ma khala jasadun min hasadin. Setiap jasad, setiap manusia tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya hasad, dari yang namanya dengki. Pasti pernah dengki terhadap orang lain. Walakin al-laim yubdi wal karimu yukhfi. Akan tetapi orang yang buruk ini menampakkan hasadnya, membiarkan hasad ini keluar dan diluapkan, diimplementasikan untuk menghilangkan nikmatnya tersebut yang ada pada orang lain yang dihasati. Sementara orang yang baik, orang yang soleh berusaha menahannya agar tidak hasad. Jadi misalkan begini Bapak Ibu, sama-sama penjual, sama-sama orang jualan di pinggir jalan, jualannya sama, gorengan misalkan, kok yang satu laris, yang satu enggak. Yang enggak laris ini iri sama yang laris, kok dia laris ya, kok dia laris ya, dapatnya dari mana? Terus jangan-jangan muncul jangan-jangan ini. Maka dia mungkin akan melakukan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut menjadikan yang tadinya laris tidak laris. Nanti saya akan menyebutkan beberapa model hasad yang terjadi di kalangan masyarakat, di kalangan manusia, kita semuanya. Nanti kita juga berintrospeksi, kira-kira model mana hasad yang pernah kita alami. Atau sama-sama dokter, kok yang satu pasiennya banyak full setiap hari, sama-sama dokter gigi, sama-sama dokter apa misalkan, saraf, macam-macam lah. Oh yang satu laris, yang satu enggak. Termasuk mubalik, yang satu kok pengikutnya banyak, yang mendengarkan banyak, yang satu kok enggak. Yang enggak banyak ini iri dengan yang banyak. Dan biasanya hasad ini terjadi di circle yang sama Bapak Ibu. Sama-sama penjual, sama-sama tukang becak, sama-sama mubalik, sama-sama guru. Guru yang satu gajinya lebih besar, kok yang satu lebih sedikit, lebih kecil. Yang berbeda ini terkadang memunculkan sifat hasad, tidak suka. Ya. Seorang guru tidak hasad terhadap orang yang jualan di pinggir jalan. Karena memang sekali lagi tadi biasanya hasad ini akan muncul pada circle yang sama. Ya. Di pekerjaan yang sama, di kegiatan atau aktivitas yang sama. Ketika ada hasad antara tukang becak atau tukang pijet misalkan, dia tidak akan hasad terhadap orang yang lain, pemilik toko misalkan, enggak, atau dokter, enggak. Biasanya terjadi pada circle yang sama. Nah, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, meskipun setiap manusia berpotensi terkena hasad, tapi setiap manusia menyikapinya berbeda-beda. Orang yang buruk meluapkan hasadnya tersebut dan bahkan melakukan aksinya untuk menghilangkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain yang dihasadinya itu. Sementara orang yang baik, dia berusaha menahannya. Jangan sampai ini berkembang hasadnya. Nah, hadirin sekalian, dari perkataannya Ibnu Taimiyah tadi, akan muncul model-model hasad yang haram, yang tidak diperkenankan, sebab nanti ada hasad yang diperbolehkan. Yang pertama, hasad yang haram. Model yang pertama ini model yang paling parah. Berharap kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain yang dihasatinya ini hilang, meskipun tidak pindah kepadanya.
Jadi misalkan tadi tukang jualan gorengan, yang satu laris, yang satu yang lain enggak. Kemudian yang laris ini biar berkurang, gimana caranya dia melakukan sesuatu meskipun nanti pelanggannya enggak pindah ke yang satunya. Pokoknya biar hilang saja gitu. Larisnya jualan kan itu bagian dari nikmat, dan itu yang dicari oleh para penjual, para pedagang. Tapi karena yang satu ini hasad, bagaimana caranya biar yang laris ini nggak laris lagi? Meskipun nanti para pelanggannya nggak pindah, yang penting nggak laris saja gitu. Ini hasad yang paling parah, dan inilah yang terjadi di iblis, laknatullah alaih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada iblis, pada malaikat untuk sujud kepada Adam, karena Adam ini memiliki keistimewaan, Bapak Ibu. Manusia ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh malaikat, tidak juga dimiliki oleh iblis. Di antara keistimewaannya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam langsung dari tangannya, kedua tangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu yang tidak diajarkan kepada malaikat dan juga tidak diajarkan kepada iblis. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Dia menganggapnya ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan dia, Adam ini dari tanah. Nah, mulailah hasad dari iblis. Meskipun apapun kemuliaan Adam tidak berpindah kepada iblis. Dan hasadnya iblis ini, Bapak Ibu, efeknya bukan hanya kepada Nabi Adam saja, tapi kepada anak keturunannya juga. Semua anak keturunan Nabi Adam digoda oleh iblis. Makanya dalam surat Al-A'raf itu disebutkan iblis menggoda dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Ya. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sebagaimana disebutkan dalam ayat la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Coba panjenengan perhatikan, disebutkannya mereka. Aku akan mendatangi mereka dari arah depan. Mereka di sini bukan hanya satu kan, tapi banyak, jamak. Artinya di sini yang digoda oleh iblis bukan hanya Nabi Adam, tapi keturunannya juga digoda. Begitu besar hasadnya iblis terhadap Nabi Adam. Efeknya bisa dirasakan oleh keturunannya juga, oleh Bani Adam. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka ya Allah bersyukur. Kebanyakan mereka ingkar terhadap nikmat-Mu. Jadi ini model hasad yang pertama. Dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain meskipun kenikmatan tersebut tidak pindah padanya. Kemudian yang kedua, dia berharap kenikmatan tersebut berpindah padanya. Jadi melakukan upaya agar kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain itu hilang, kemudian berpindah kepadanya. Ini model hasad yang kedua. Misalkan tadi orang jualan gorengan, yang satu ramai, kemudian yang satu tidak. Yang tidak ini berusaha menghilangkan pelanggannya itu agar berpindah ke yang tidak ramai. Misalkan diusir kayak, atau disuruh dinaikkan ininya, sewanya dan lain sebagainya, biar pergi gitu. Harapannya biar pelanggannya itu beralih ke yang tidak ramai itu. Kemudian yang ketiga, model hasad yang ketiga adalah tidak ingin kenikmatannya hilang yang ada pada orang lain itu, tapi nikmat tersebut ketika dilihat oleh dia nggak suka. Kita lihat orang lain senang, kita nggak suka, Pak. Berarti kita sedang hasad. Sekedar kita nggak suka, Pak, sekedar kita nggak suka mendengar orang lain mendapatkan kenikmatan,
Yang seperti ini juga bagian dari hasad. Nah, sekarang pertanyaannya, kita di model yang pertama, model yang kedua, atau model yang ketiga? Saya ulangi lagi nih, model yang pertama. Lupa kan? Model yang pertama adalah dia berharap kenikmatan orang lain hilang, meskipun nggak berpindah kepadanya. Model yang kedua, dia berharap kenikmatan di orang lain hilang, tapi berpindah kepadanya. Yang ketiga, sekedar tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan. Kira-kira kita di model nomor berapa? Kira-kira kita di model nomor berapa? Ya, macam-macam. Jadi kebanyakan manusia saya kira ini di model yang ketiga. Hanya sekedar tidak suka, dan kita nggak bisa menolak itu, Pak. Nggak bisa menolak rasa nggak sukanya itu. Tiba-tiba muncul aja begitu. Karena ini hanya penyakit hati yang tiba-tiba muncul dan harus kita obati. Kemudian model yang keempat, bukan kenikmatan orang lain hilang, tapi bahagia kalau orang lain tidak dapat nikmat. Jadi kalau yang sebelumnya kan yang nomor 1 dan 2 berharap kenikmatannya hilang. Tapi yang keempat ini bukan kenikmatan orang lain yang hilang. Kalau mereka nggak dapat nikmat, kita bahagia. Bisa ditangkap ya? Kalau mereka nggak dapat nikmat, kita bahagia. Ini juga mungkin bagian dari sebagian kita. Gimana? Senang sama orang yang susah. Berarti bahasa lainnya bahagia di atas penderitaan orang lain. Ini bagian dari hasad juga, Pak. Nasallallahu alaihi. Contoh, lihat tokonya sepi, kita senang. Ya. Lihat ya gorengannya tadi nggak laku-laku, ponggolnya nggak laku-laku, pulangnya sama berangkatnya jumlahnya sama, senang. Ya. Dia sedih padahal, kok nggak laku-laku, kita senang. Ya Allah, panjenengan hari ini atau saat itu sedang menghasati orang itu. Nah, nomor 3 dan nomor 4 inilah yang banyak menjalar di masyarakat. Bahkan di orang yang ngaji sekalipun, Bapak Ibu. Orang yang ngaji sekalipun pasti kena yang hasad ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hasad ini bahaya, karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di surat Al-Falaq, yang hendaknya kita memohonkan perlindungan pada Allah dari penyakit hati yang satu ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, Nabi SAW menyebutkan hasad ini penyakit hati dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang. Sebagaimana disebutkan, dabba ilaikum da'ul umam, al-hasad wal baghdha, akan terus ada penyakit hati di kalangan manusia, di umat-umat manusia, yaitu hasad. Salah satunya hasad. Dan hasad ini seperti menyukur, Bapak Ibu, atau motong rambut. La aqulu tahliqus syar. Aku tidak mengatakan menyukur di sini maksudnya adalah menyukur rambut, walakin tahliqud din. Sungguhnya sedang kehilangan kebaikan-kebaikannya selama dia hasad. Makanya Rasul kita Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, iyyakum wal hasad, waspadailah penyakit hasad ini. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad ini makan kebaikan, artinya ngambil kebaikan-kebaikan, menjadikan kebaikan kita yang sudah kita kumpulkan selama bertahun-tahun ini gugur, habis. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu. Bayangkan, na'udzubillahi min dzalik, karena penyakit hati, Pak. Nah, ini kan berarti kaitannya dengan hablum minan nas. Berarti penting hablum minan nas untuk kita perhatikan, Bapak Ibu. Jangan sampai
Fokus kita hanya hablum minallah, memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki sholat kita, wudu kita, termasuk kita ingin haji, puasa kita, tapi kita lupa sama hablum minan nas. Padahal kunci untuk mendapatkan surga itu bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Kalau kita nggak memperhatikan yang seperti ini, nanti di akhirat kita kiranya sudah mengumpulkan bekal yang banyak dengan sholat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, tapi di akhirat sana kok nggak ada, ya Allah, mana pahala yang sudah aku kumpulkan selama di dunia? Ya karena kamu hasad, karena kamu mencela sana sini, sehingga kamu saat ini nggak mendapatkan apa-apa. Semuanya gugur, muflis gugur, orang yang bangkrut. Ya. Nah, dari hadis tadi yang saya sampaikan, permisalan hasad seperti api yang memakan kayu, ada dua hal yang harus kita ambil kata kuncinya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah hasad menggugurkan pahala. Yang kedua, cepat sekali gugurnya. Pahala yang sudah diraih bertahun-tahun kita mengerjakan amal kebajikannya dan mendapatkan pahalanya tersebut, hanya sekali mengerjakan hasad tersebut hilang begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Rugi nggak Bapak Ibu? Sangat rugi. Sangat rugi. Apalagi kalau kayunya sangat mudah terbakar. Ini kan sebuah perumpamaan ya, maka cepat sekali juga terbakar. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau orang sudah berhasad, kalau sudah dengki, biasanya orang yang buruk ini, yang hasad ini akan melancarkan perbuatan buruk berikutnya. Kalau hanya sekedar hasad kan ini baru perasaan ya, baru rasa-rasanya nggak seneng. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, akan melancarkan perbuatan yang nyata, kejahatan yang nyata, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Contoh, hasadnya Qabil terhadap Habil, kan sampai membunuh, Pak. Bahkan tidak tanggung-tanggung yang dibunuh saudaranya sendiri. Kan kakak adik. Mana kakaknya? Mana adiknya? Allah alam, saya nggak tahu. Karena nggak disebutkan juga dalam Al-Quran. Disebutkannya dalam tafsir. Kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran, nama-nama yang dimaksud secara langsung disebutkan dalam Al-Quran ya, maka kemungkinan kasus tersebut terjadi di orang lain akan ada, dan besar itu kemungkinan akan terjadi juga. Dan itu berawal dari hasad. Kemudian hasadnya saudara-saudaranya Yusuf terhadap Yusuf. Sama-sama saudara. Ya. Awalnya hanya sekedar perasaan, gak suka aja, kok kayaknya bapak kok lebih condong ke Yusuf ya Bu ya. Kayak seakan-akan pilih kasih. Karena memang Yusuf ini lebih nonjol Pak, dari segi fisik dan akhlak. Dan pasti panjenengan kita semuanya kalau punya anak banyak, pasti ini antara anak yang pertama dengan anak yang kedua, mungkin, bukan pasti apa mungkin kira-kira ya, mungkin aja lah, mungkin aja, barangkali saya salah ya. Mungkin perasaan yang panjenengan rasakan terhadap anak yang pertama, kasih sayangnya berbeda dengan anak yang kedua. Kalau mereka berdua berbeda, yang satu prestasinya lebih banyak, yang satu enggak, pasti kita akan lebih sayang kepada yang berprestasi banyak. Dan itu yang dirasakan oleh Yakub alaihissalam, bapaknya Yakub alaihissalam, bapaknya Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf ini memiliki kegantengan secara fisik dan jasmani dan rohani. Akhlaknya baik, fisiknya juga ganteng. Ya. Karena itulah Yakub memang secara zahir kelihatannya lebih mengunggulkan kasih sayangnya terhadap Yusuf, dan itu dibaca oleh saudara-saudaranya yang lain. Karena muncul hasad, maka mereka ingin
mencelakakan Nabi Yusuf, dimasukkanlah ke dalam sumur. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebaik mengatur maka kemudian Allah mengangkat Yusuf melalui manusia yang lain, lalu dijual sebagai budak. Ternyata di pasar budak yang membeli adalah saudagar dari A. Kemudian satu ceritanya tersebut di dalam surat Yusuf, panjangan bisa baca sendiri. Poin bahasan kita di sini adalah saudara-saudara Yusuf hasad terhadap Yusuf. Dan ini kalau dibiarkan akan berekspresi Bapak Ibu secara perkataan maupun perbuatan. Maka kita jaga hati kita dari penyakit yang satu ini. Nah, ini hasad yang tidak diperbolehkan, iri yang tidak diperbolehkan, atau dengki yang tidak diperbolehkan. Adapun hasad yang diperbolehkan, sebagaimana tadi di awal saya singgung, ada hasad yang diperbolehkan. Ada juga. Yang pertama, sebagaimana kata Al-Imam Ar-Razi, hasad kepada orang kafir, Bapak Ibu. Hasad kepada orang kafir, gimana maksudnya? Hasad kepada orang kafir yang menggunakan kelebihan hartanya dan apapun yang mereka miliki untuk kemaksiatan, kita jengkel-jengkel. Ini hasad. Mereka punya ini, punya itu, digunakan untuk semena-mena. Kita jengkel. Mendingan kita punya saja, lalu kita gunakan dalam kebaikan. Padahal nggak punya. Ini namanya hasad, tapi yang diperbolehkan. Kemudian hasad yang diistilahkan dengan istilah lain, dengan istilah toh. Ini yang disebutkan dalam hadis Muhammad SAW, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu lalu dia menyebarkan ilmu, ilmunya, sementara kita nggak punya, kemudian kita iri. Kita orang tersebut bukan berarti kita menginginkan ilmu yang ada orang tersebut, enggak, tapi kita iri agar punya ilmu seperti orang ini. Kedua, orang yang berduit, orang donatur, punya sementara kita nggak punya. Saya punya, ya Allah, saya ingin seperti dia. Bukan berarti kita berusaha menghilangkan ilmunya dia, berusaha menghilangkan hartanya. Ini bedanya saat yang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan. Kalau yang tidak diperbolehkan, ada upaya untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Tapi kalau diperbolehkan, kita iri. Ya, yang ada upaya untuk menghilangkan. Kita ingin seperti dia, kemudian kita lokasikan kebaikan sebagaimana dia melakukan harta dan ilmunya untuk kebaikan. Itu Bapak Ibu, pembahasan kita kaitannya dengan ayat 5 surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala padanya dari satu yang orang lain atau orang lain yang menghasad tinggi bermanfaat pada yang dikerjakan atau ditambahkan. Moga dipersilakan sebelum saya. Hasad yang tidak diperkenankan itu kalau saya bilang bisa terjadi kalau ini sebabnya merupakan mesti ada cara membersihkan. Kemudian dengan surat asam, berikutnya adalah adanya dari apa yang jangan sampaikan itu bagian dari cara mengerti penyakit hasad. Tadi poinnya yang pertama adalah membersihkan hati. Ya, karena hasad ini kan kotoran
yang hinggap di hati maka hendaknya kita, yang hinggap di hati maka hendaknya kita sucikan. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikan hendaknya kita lawan dengan rasa bersyukur. Syukuri apa yang kita miliki. Kalau yang lain mempunyai ini, sementara kita punya ini, ya syukuri yang ada. Mencoba